asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Surat Luqman yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqman inna laka zaliman, yang amat besar. Inilah yang kemarin kita telah bahas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya menanamkan pendidikan tauhid, pendidikan tentang akidah sedini mungkin. Anak kecil akidah, masalah keyakinan, yang mana ini merupakan kunci surga. Ajarkan la ilaha illallah yang benar, dan larang anak-anak kita dari berbuat syirik kepada Allah. Kenali kesyirikan, apa saja bentuk kesyirikan, dan larang anak-anak kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan, sepatutnya orang tua jangan hanya mau enaknya saja. Yang penting anaknya sudah disekolahkan, tapi tanpa pengawasan, tanpa nasihat, tanpa ada awasi anak kita. Sekolah mungkin penting bagi anak-anak kita untuk menambah keilmuan. Hanya memasrahkan anak-anak kita ke sekolahan saja, setelah itu kita merasa sudah selesai tanggung jawabnya. Tidak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang terkait dengan ayat yang ke-13. Selanjutnya ayat yang ke-14 Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayka ilayyal masir. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Wanita dibanding dengan pria itu lemah. Tidak usah melahirkan, tidak usah mengandung, wanita dengan pria itu wanita lebih lemah. Maka ketika ditambahi beban hamil, wanita mendapatkan beban untuk menyapinya dalam 2 tahun, menyusui selama 2 tahun. Anishkurli, maka dari itu bersyukurlah kepadaku, kata Allah, waliwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan kepadaku, kata Allah, kalian. Atau terdapat beberapa ayat yang terkait dengan masalah ini, yaitu perintah untuk beriman kepada Allah, untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, lalu yang berikutnya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan peran orang tua amat sangat besar bagi kita, bagi anak. Apalagi ibu, paling untuk aku berbakti kepadanya, wahai Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Lalu ditanya lagi, setelah ibu siapa, wahai Rasulullah? Rasul langsung menjawab, ibumu, 2 kali. Setelah itu siapa lagi, wahai Rasulullah? Ibumu, diulang 3 kali. Barulah pertanyaannya. Ini menunjukkan bahwasanya hak ibu lebih memiliki keutamaan dibandingkan dengan ayah. Makanya di dalam ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menasihatkan manusia, memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua secara umum, Allah ingatkan sepatutnya manusia untuk berbakti pula kepada ibunya secara umum. Begitu pula ketika menyusui kita, begitu pula ketika melahirkan kita. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesukses-suksesnya kita, jangan sampai kita lupa untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Sehingga ini menjadikan kita sepatutnya menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya. Maksudnya, bagaimanapun jasa orang tua kepada kita,
tetap kita harus meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya, yang telah menciptakan kita. Setinggi apapun orang tua, masih tetap ya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tinggi. Maka ini menjadi peringatan bagi kita untuk jangan terlalu berlebihan, tetapi juga jangan terlalu berlebihan. Kita juga jangan menggampangkan, meremehkan hak orang tua. Maka yang paling tepat sesuai dengan yang diajarkan Al-Quran, posisikan orang tua di peringkat kedua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, maka jangan taati keduanya. Nah, inilah masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah yang tadi kita sampaikan. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap nomor satu orang tua. Dan ini bukan termasuk durhaka, bukan termasuk membangkang, ya. Karena apa? Karena kita kedepankan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya durhaka adalah ketika seseorang tidak mentaati perintah orang tuanya, yang perintah tersebut berisi dan menghormati orang tua. Ingat, orang tua setinggi apapun kedudukannya, dia tetaplah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun jasa orang tua kepada kita, ia masih bukanlah Tuhan. Dia hanyalah di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala dibenturkan antara kepentingan orang tua dan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita dahulukan kepentingan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah ingatkan, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, namun pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Artinya tatkala orang tua mengajak kita untuk berbuat maksiat, kita tolak maksiat dari orang tua. Ya, inilah yang diajarkan oleh Islam. Ketika seseorang mengajarkan kita mengajak kepada keburukan, maka benci keburukannya tersebut, tetapi tetap beliau adalah orang tua yang memiliki hak-hak untuk kita patuhi. Ini melebihi kenikmatan duniawi yang lainnya. Ya, meskipun kita tidak bisa memberikan mereka kemewahan materi, meskipun kita tidak bisa memberikan mereka kenyamanan duniawi, tapi tatkala kita bisa memberikan kepada mereka keamanan di akhirat, kebahagiaan di akhirat, tentu ini akan menyenangkan kita. Ingat, siapa yang tidak ingin berkumpul dengan orang tua dan anaknya di surga di akhirat kelak? Karena Allah menjanjikan hal itu, di mana Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, lalu keimanan mereka itu diikuti oleh anak keturunan mereka, maka kelak mereka akan kami pertemukan di akhirat. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Masih di ayat yang ke-15. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepadakulah engkau kembali, maka akan kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini menunjukkan bahwasanya apapun yang kita perbuat, apapun yang kita usahakan, tetap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengisyaratkan kita harus wajib beriman terhadap hari akhir. Beriman terhadap hari akhir termasuk di antara rukun iman. Dan inilah di antara misi terberatnya Rasulullah SAW tatkala berdakwah kepada orang-orang Quraisy.